Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus pergi kepada Bapa. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan pengikutnya sangat jelas. Ia akan pergi. Tujuannya adalah kepada Bapa dan bahwa dia akan kembali menjumpai mereka kembali. Yesus berharap para pengikutnya itu bersukacita dan bukan sebaliknya berduka karena ia meninggalkan mereka. Sukacita itu adalah wujud kecintaan mereka kepadanya. Yesus menyatakan bahwa ia pergi kepada Bapa dan alasannya jelas bahwa Bapa lebih besar dari aku. Dalam hidupnya sebagai firman yang menjadi daging, menjadi manusia, Yesus senantiasa memuliakan Bapanya. Dia adalah firman Allah dan dia adalah Allah. Maka, jikalau Yesus pergi kepada Bapa itu artinya dia menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Dia adalah anak Allah. Ketika Filipus minta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepadanya, jawab Yesus, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Di sanalah Yesus akan menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga memastikan kepada mereka bahwa ia pergi, tetapi ia akan kembali lagi kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus itu akan datang kembali pada akhir zaman dan mengadili semua orang yang mengasihi atau tidak mengasihi dia. Yesus itu dapat mereka temukan dalam diri orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang
mereka. Katanya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, yang lapar, kamu beri makan, yang haus, kamu beri minum, yang telanjang, kamu beri pakaian. Kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab kita mengasihi Yesus yang telah naik ke surga dalam diri mereka yang telah diciptakannya serupa dengan gambarnya sendiri. Namun, selama masa panjang yang sukar dibayangkan itu, Yesus tidak membiarkan mereka yang percaya kepadanya itu merasa hidup sendiri dan tanpa pengharapan atau kepastian. Ia akan mengutus bagi mereka Roh Kudus yang berasal dari Bapaknya. Roh Kudus itu yang akan membuka hati dan pikiran mereka sehingga mereka memahami segala sesuatu yang telah diajarkannya. Saudara-saudari terkasih, tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang terangkat ke surga. Kepergiannya itu disaksikan oleh ke-11 muridnya serta ibunya dan para pengikut yang setia kepadanya. Pesan penting lain yang disampaikan Yesus kepada mereka bahwa mereka harus menantikan kedatangan Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk melaksanakan pesan Yesus berikutnya, bahwa mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Barang siapa percaya kepada pewartaan mereka, mereka harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus meminta para muridnya yang mengasihi Dia untuk tidak bersedih karena kepulangannya ke rumah Bapa. Mereka harus gembira. Fakta membuktikan bahwa jika salah seorang dari orang yang kita kasihi meninggal dan kembali kepada Sang Penciptanya, kita larut dalam kesedihan. Beberapa orang sangat larut dalam kesedihan dan enggan makan dan minum, serta lebih suka menyendiri karena tidak bisa menerima kenyataan itu. Semua orang pasti mati. Yesus pun wafat, namun ia bangkit kembali. Kebangkitan Yesus itu selain menjadi contoh untuk kita, melainkan juga sebuah pengharapan bahwa kematian dalam percaya kepada Yesus bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perjalanan baru penuh harapan bahwa yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus juga. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan perayaan Ekaristi bersama saudara-saudari yang percaya kepada Yesus. Firman yang sama diwartakan kepada kita supaya memiliki sukacita dan memilikinya dalam kepenuhan serta dalam pengharapan akan janji Yesus yang pergi untuk kembali. Ia akan datang kepada milik kepunyaannya dan kita akan menikmati perjamuan surgawi bersamanya. Seorang anak bertanya kepada Paus Fransiskus, apakah ayahnya akan masuk surga? Karena ayahnya tidak percaya kepada Yesus. Namun ayahnya itu telah membaptiskan dia
dan kedua kakak dan adiknya menjadi Katolik. Dan Bapak Suci berkata kepada orang banyak, seizin anak itu, tanyanya, apakah ayah anak ini akan pergi ke surga? Setidaknya ia membiarkan anak-anaknya dibaptis dalam gereja Katolik. Dan orang banyak itu berkata, ya, dia akan masuk surga. Kata Paulus kepada anak itu, percayalah, ayahmu sudah bersama Yesus, dan doakanlah dia agar Allah mengampuni dosanya selama hidupnya. Kisah ini memberikan harapan bahwa setiap orang yang menghendaki kebaikan dan keselamatan orang lain dicintai Allah juga. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu bergembira dan bersukacita. Dia kembali kepada Bapa untuk menyediakan juga tempat untuk kita yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku merasakan sukacita hari ini karena Yesus kembali kepada Bapanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami kepada Yesus yang sekarang bertakhta di sebelah kanan-Mu dan menunggu kami bergabung dalam surga-Nya. Berilah kami sukacita karena menjadi pengikut Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.